Ya, hai guys, selamat datang di channel gue dan khususnya di video ini. Dan pada kesempatan kali ini, selamat datang di my podcast. Ya mungkin sebagian dari lu udah tahu podcast itu apa. Podcast itu kayak semacam siaran radio, tapi lu bisa ngelihat layar laptop gua. Iya, gua pakai laptop ini. Dan pada kesempatan kali ini gue pengen menunjukkan kepada kalian semua tren-tren YouTube Indonesia yang emang bener-bener cringe untuk dibahas, guys. Lu lihat. Ini judulnya bombastis sekali ya. Nih lu lihatnya kan, 10 makanan kejam. Abis itu ada jika digaji 30 juta. Oke, kayaknya ini menarik buat dibahas. Karena mungkin gue bakal kayak gitu juga. Ngebuat judul yang bombastis di trailer-trailer kocak gua. Kayak bercanda itu aja. Dan mari kita bahas satu persatu. Pertama ada iPhone 7 Scratch Test. Gue udah ngeliat video ini guys. Jadi video ini tuh tentang bagaimana Jerry Rick Everything nih channelnya. Dia udah di verified nih. Dia ngebahas tentang bagaimana durability atau ketahanan iPhone 7 terhadap hal-hal yang ngebuatnya rusak. Dan ini menarik guys. Ada beberapa info yang emang bener-bener ngebuat lu mind blow gitu. Ngebuat lu gak percaya kalau misalkan apa yang dia temuin di ketahanan dari iPhone 7. Dan gua rasa karena adanya video ini, para masyarakat Indonesia pada pengen mengganti iPhone 6-nya menjadi iPhone 7 ataupun dia mau beli iPhone 7. Oh ya ampun, komersialnya besar juga ya di Indonesia. Pasar internasionalnya emang bener-bener ada di Indonesia kayak. Next, itu ada ini video dari YouTube Crash. Gue udah sering banget ngeliat YouTube Crash itu masuk tren dari judulnya. Dan tapi videonya itu juga berkualitas coy. Maksudnya tuh lu lihat di deskripsi ini, dia bener-bener ngejelasin. Dan dia bener-bener niat. Lu juga bisa ngeliat channel official channelnya. Habis itu fanpage Facebooknya dan beberapa kontak-kontak pentingnya. Jadi tuh video itu menjelaskan bagaimana proses penyajian makanan yang paling mengirikan menurut gua, karena emang benar-benar disgusting. Di sini ada katak hidup-hidup itu disajikan, cumi-cumi yang bergerak sendiri, abis itu angsa yang harus makan banyak terus muntahin hatinya. Ya itu, dan komentar-komentar juga gua lihat emang pada disgusting ya, pada jijik gitu ngeliat video ini. Tapi menambah wawasan juga untuk kita berhati-hati bagaimana makanan yang harus kita pilih ntar waktu kita pergi ke luar negeri guys. Oke, next ada Raffi Love of My Life The Blind Audition. Nih, lu harus lihat video ini. Jadi si Raffi itu dia nyanyiin tentang Love of My Life. Gue nggak tahu bandnya apa, gue lupa. Tapi yang jelas di The Voice Kids Indonesia ini, khususnya di seriesnya ini, di seriesnya si Raffi, itu dia nyanyinya bener-bener enak banget. Dan di sini dia sampai komentar ini. Dia bener-bener komentar dan dia punya akun YouTube guys. Dia bilang makasih kakak-kakak semua, I love you, alhamdulillah pada suka videonya. Dan emang suara itu bagus banget. Hanya menunggu 30 detik atau 15 detik siapa sih namanya? Si Tulus, Kang Tulus itu langsung mencet tombol I want you. Begitu juga Agnes Monica dan Kang Baby. Iya, Kang Baby. Ya lu bisa denger gimana cara dia nyanyinya dan gimana kualitas videonya. Itu keren parah. Dan ini emang pantas sih masuk tren YouTube di Indonesia. Meskipun gue rada kecewa kalau misalkan channel YouTube TV itu harusnya ya dia punya media lain TV gitu, sedangkan YouTube jadinya konten-konten kreator selain TV itu pada jatuh kan. Oke, next itu ada ini, jika digaji 30 juta sebulan Anda mau nggak kerja ngurus hewan ini? Oke. Ini judul yang cringe banget. Maksudnya itu yang bener-bener bombastis, yang orang ini apaan sih videonya, langsung diklik. Dia ngeliat ada gambarnya juga kayak gini, kayak orang pengen dimakan tapi enggak guys. Ini bener-bener clickbait doang. Lo bisa ngecek di sini dia nggak dimakan. Ini cuma judulnya doang ya. Judulnya juga nggak salah sih karena nggak ada yang bilang dia mau dimakan. Tapi yang jelas judul-judul kayak gini tuh ngebuat konten kreator Indonesia tuh pada kalah gitu dengan video yang dari Bandicam. Ya dia kayaknya nge-screenshot deh. Kalau misalnya kita lihat komentarnya, gue bekerja 1 hari pasti udah hilang. Ya ini enggak sih kayaknya. Kalau setiap hari 30 mau gak? Oke, ngakak itu apa 50 juta gak? Jadi kebanyakan orang pasti iseng ngelihat video ini karena mereka rasa penasaran tinggi terhadap hal-hal yang
berbau-bau thriller ataupun fatal untuk dilihat. Dan itu ciri khas orang Indonesia termasuk gua. Next, net fishing in Bantemang Province, Camera catch net fish Cambodia, traditional fishing. Oh, jadi setelah gua ngeliat video ini, gue jadi mikir kalau misalnya orang Indonesia tuh pada suka yang namanya memancing, khususnya mancing-mancing ikan yang kayak legendaris gini di Harvest Moon. Ini udah part 81 coy, 2 juta. Ini bukan dari Indonesia ya, ini dari Cambodia Net Fishing. Kayaknya dia dari Cambodia. Cambodia itu negara mana gue nggak tahu. Dan lu lihat komentar-komentarnya juga. Ya gue nggak tahu gimana caranya video ini masuk kepada trending YouTube Indonesia guys. Oke, next. Ada sapi kurban terbesar yang ngamuk dan berdiri. Oke, mungkin karena ini berbau dengan suasana kurban, suasana Idul Adha. Dan sebelumnya gue mengucapkan selamat hari Idul Adha untuk bagi yang merayakan. Dan video ini juga udah cukup untuk merayakan bagaimana surprisingnya acara Idul Adha yang diadakan oleh gua nggak tahu nih di sini masjidnya apa, tapi yang jelas ini dari keluarga Bapak Indra Fauzi. Jadi sapinya Bapak Indra Fauzi. Ya, di sini kita bisa ngeliat juga cuma berdiri sebentar sapinya. Tapi judulnya itu loh. Oh my god, ini apa sih? Aduh. Judulnya itu lah yang benar-benar ngundang orang. Dan ini strategi yang baik sebenarnya. Gua nggak merasa menyalahkan clickbait untuk terus memasang strategi judul dan gambar-gambar yang emang benar-benar ngebuat orang itu pengen ngeklik buat ngelihat videonya. Tapi yang jelas ya, tolong kualitasnya ditingkatkan lagi gitu. Oke, next. Ya ampun. Sekali lagi gue pengen ngomong kepada siapapun orang yang ngebuat ini tren, jangan ngelihat dari ininya. Dan gue nggak mau ngeklik ini, soalnya kenapa? Nggak, gue nggak mau. Gue nggak mau. Ini ya ampun. Gue rada-rada gimana ya? Menurut gue YouTube itu bukan website yang menyediakan video-video kayak gini. Lu kalau misalnya mau lihat video-video kayak gini ya jangan di YouTube, soalnya banyak banget sensorshipnya. Dan kalau misalkan seumpamanya gue ngupload video-video kayak gini, itu pasti langsung di take down channel gue, langsung dihapus kayak gitu. Ini juga kalau stres memang butuh ketawa. Ya ampun, ini videonya gue nggak ngerti lagi. Oke, gue kasih tau sekali lagi, YouTube bukan ajang sebagai bahan untuk apa sih namanya, masturbasi ya. Iya kayak gitulah pokoknya. Iya. Next, video eksklusif Jessica, detik-detik Roy Suryo diusir hakim dari ruang sidang. Oh, sepertinya ibu-ibu pada nonton ini ya. Gue nggak tahu ini kenapa. Gue nggak pernah tahu kenapa Mirna meninggal sama Jessica ya. Itu informasi sensitif sebenarnya ini orang nih. Udah berapa bulan, gila, ini masih ditayangin di YouTube juga ada lagi nih. Nggak seharusnya ada nih di YouTube nih, saring. Jadi gue jujur gue belum lihat videonya, tapi yang jelas katanya Roy Suryo itu diusir dari ruang sidang. Oh my god, ini nih kayaknya Roy Suryo. Dan lihat komentarnya juga, banyak komen yang sempit menghujat. Waktu itu nggak punya niat baik dalam hukum. Oh, ini udah pada expert sama sidang-sidang Jessica. Gue nggak tahu kayak gimana. Tapi yang jelas, lu kalau misalnya menonton ini mending di TV aja guys. Kita hilangkan yang kayak gini di YouTube, karena YouTube itu tempatnya para konten kreator yang emang benar-benar kreatif. Acaranya juga bukan kayak acara TV gitu. Tapi gua nggak mengharamkan juga lo nonton kayak gini. Silakan. Oke, ini tadi udah. Ternyata 2 video itu bisa ya dijadiin satu video itu bisa dijadiin 2 tren ya. Kayaknya gue harus kayak gitu deh. Dan ini YouTube Yonglex. Nah, ini baru. Ini para konten creator. Yonglex lu udah pasti tahu karena judul yang bombastis dari GGS, ganteng-ganteng swag. Ini tentang video officialnya Yonglex. Fit Awkarin, demi apa? Ya ini Fit Awkarin guys. Wow, pantesan tren ya. Ini Fit Awkarin, dia nyanyiin soal bad. Ya otomatis Yonglex ini seorang rapper Indonesia, dan otomatis lo harus lihat videonya kalau misalnya lu pengen tahu Awkarin tuh kayak gimana di video ini. Yuk Store. Ya seperti biasa Yonglex itu menyajikan informasi seputar bisnisnya, seputar data-data pribadi. Dan di komentar ini lu bisa ngelihat lagi-lagi orang-orang pada takut tentang siapa yang nonton dari video ini. Entah itu bocah, entah itu bayi berumur 2 tahun, atau nggak tahu gue siapa. Tapi yang jelas
Seharusnya Young Lex itu ada age restriction di sini, kayak lu lihat video-videonya WTF Indonesia gitu. Oke. Iya. Meskipun dari judulnya sendiri ini nggak terlalu apa ya, ini nggak terlalu rada ngebuat booming sih. Oke, next. Kayaknya cukup sekian aja deh guys, soalnya ini udah mulai. Oh, ini Arif Muhammad, content creator juga, Lestri Production. Ini gue yakin orang-orang pada ngeliat video ini tuh karena thumbnailsnya anjir. Serius. Oke, selain itu berita dan itu ada bola. Ya, jadi gue bisa simpulkan bahwa sebenarnya nggak salah, tapi tetap aja ada tren-tren YouTube, tren-tren video YouTube dengan judul yang bombastis dan orang-orang penasaran tentang video kayak gitu. Maksud gue, ya silakan aja, tapi seenggaknya lu harus ngelihat bagaimana isi dari video ini, apakah pantas di-share atau enggak. Nah, gue makanya bingung kenapa proses video kayak gini tuh bisa sampai tren gitu. Tapi yang jelas, terima kasih karena udah melihat video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gue kayaknya bakal ngebuat video ini setiap minggunya, jadi lu nggak akan bosen mantengin channel gue untuk nungguin trailer kocak setiap hari Minggu. Gue tetap ngebuat trailer kocak kok slow. Jadi ini tuh kayak semacam eksperimen gue untuk 6.600 subscriber ke atas. Jadi rencananya gue pengen seriusin bener-bener YouTube gue. Meskipun konten gue masih kurang bagus, jadi konten gue selain trailer kocak, gue juga buat yang screenshot kayak gini. Meskipun gue juga rada kurang suka, tapi yang jelas seru aja kalau misalnya lu komentarin tren-tren YouTube yang ada di Indonesia gitu. Di minggu depan itu pasti YouTube trennya berubah, dan gue pengen lu tetap mantengin apa yang gue omongin, oke? Terima kasih. Sampai jumpa coy. Iya, sampai jumpa. Iya. Gue masih pengen nonton video ini coy. Lu pasti geli.